Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hazza Nabila, penulis ketiga dari penelitian yang berjudul Analisis Alasan Masyarakat Percaya Terhadap Vaksin COVID-19 Pendekatan Indigenous Psychology. Penulis dari penelitian ini adalah Aida Nurhanafiah, S. Hakira Junia, Hazza Nabila, Mirza Fadila Al-Islami, Novi Al-Zuhra, Melanie Putri, dan Bunga Claudia. Sebagai pendahuluan, coronavirus merupakan sindrom pernafasan akut parah yang pertama kali ditemukan di Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Virus ini telah menyebar di seluruh bagian dunia dan telah menginfeksi banyak orang. Di Indonesia sendiri, pada tanggal 2 Maret 2020, pemerintah Indonesia menjadikan penyakit COVID-19 sebagai bencana nasional. Maka dalam hal ini, pemerintah mengambil langkah terhadap krisis yang terjadi dengan membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 pada tanggal 13 Maret 2020. Dalam rangka mengembalikan keadaan kesehatan global seperti sebelum pandemi, pemerintah di seluruh negara mengusung program vaksinasi yang bertujuan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Program tersebut juga dibarengi dengan pengetatan protokol kesehatan agar masyarakat tetap menjaga budaya bersih yang positif dan berujung sebagai sebuah kebiasaan yang baik. Berbagai jenis vaksin COVID-19 bekerja dengan cara yang berbeda dalam melindungi tubuh. Vaksin COVID-19 mengembangkan kekebalan tubuh terhadap virus penyebab COVID-19. Saat seseorang pertama kali terserang virus COVID-19, tubuhnya membutuhkan beberapa hari, bahkan beberapa minggu untuk menggunakan semua alat perlawanan dalam rangka mengatasi infeksi. Lalu kemudian, dari peristiwa infeksi tersebut, sistem kekebalan akan mengingat apa yang dipelajarinya mengenai bagaimana cara melindungi tubuh dari penyakit tersebut. Maka limfosit T atau yang disebut dengan sel memori akan bekerja dengan cepat. Apabila antigen terdeteksi, limfosit B akan menghasilkan antibodi yang akan menyerang virus tersebut. Kepala BPOM memberikan izin penggunaan darurat 5 jenis vaksin COVID-19 sebagai vaksin booster atau vaksin dosis lanjutan pada tanggal 10 Januari 2022. Di antaranya adalah CoronaVac atau vaksin Corona Bio Farma, vaksin AstraZeneca, vaksin Moderna, vaksin Pfizer, dan vaksin Zivivax. Kepala BPOM menerangkan bahwa pemberian vaksin dosis lanjutan sudah direkomendasikan oleh WHO yang berguna untuk meningkatkan kembali imunogenisitas yang sebelumnya telah turun. Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi yang mengalami peningkatan drastis kasus COVID-19 di Indonesia. Berdasarkan data vaksin dari kemkes.go.id, per tanggal 21 Maret 2022 pukul 18.00, total vaksinasi dosis pertama sebanyak 95,29%, total dosis kedua sebanyak 72,59%, dan total dosis ketiga sebanyak 6,76% di Provinsi Riau. Orang-orang yang menjadi sasaran program vaksinasi ini antara lain adalah tenaga kesehatan, lanjut usia, petugas publik, masyarakat rentan, dan masyarakat umum dari usia 12 hingga 17 tahun, serta anak-anak. Pada awal pengembangan vaksin, muncul keraguan di setiap negara, termasuk Indonesia itu sendiri. Bahkan ada yang mengaitkan vaksin tersebut dengan dunia konspirasi. Putri dan kawan-kawan pada tahun 2021 melakukan penelitian dan menemukan bahwa terdapat 81,2% bersedia divaksin dan 48,1% mengalami kecemasan terhadap vaksin. Hal ini tentunya mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap vaksin. Kepercayaan itu sendiri adalah penilaian kolektif suatu kelompok terhadap kelompok lain, bahwa mereka bertindak jujur dan tidak merugikan. Dilansir dari website upk.kemkes.go.id, bahwa vaksin bermanfaat untuk merangsang sistem kekebalan tubuh. Lalu kemudian, vaksin juga bermanfaat untuk mengurangi resiko penularan. Seseorang yang sudah divaksin, maka antibodinya akan terangsang untuk belajar mengenali virus tersebut, sehingga akan mengurangi resiko terpapar virus corona. Menurut WHO, herd immunity atau kekebalan kelompok dapat dikatakan sebagai konsep imunisasi, di mana suatu populasi akan terlindung dari virus apabila cakupan imunisasinya tercapai. Sehingga dengan konsep herd immunity, penyakit semakin jarang dan tidak mudah terpapar. Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa percaya masyarakat terhadap vaksin COVID-19. Peneliti juga berusaha melakukan eksplorasi terkait apa yang menjadi alasan seseorang itu percaya terhadap vaksin COVID-19. Penelitian ini menggunakan pendekatan psikologi indigenous yang merupakan studi ilmiah tentang perilaku dan proses mental, dengan menyertakan masyarakat setempat menjadi subjek penelitian tersebut.
Selanjutnya, partisipan dari penelitian ini adalah mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau sebanyak 167 orang yang terdiri dari 31 orang laki-laki dan 136 orang perempuan. Partisipan diminta untuk mengisi kuesioner berisi pertanyaan terbuka secara online. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dan juga kuantitatif. Metode kualitatif menggunakan open-ended questionnaire. Metode kualitatif menggunakan open-ended questionnaire yang terdiri dari dua pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu seberapa percaya partisipan terhadap vaksin COVID-19. Pertanyaan kedua yaitu menanyakan alasan terkait kepercayaan partisipan terhadap vaksin COVID-19. Sedangkan metode kuantitatif dalam penelitian ini menggunakan bantuan SPSS versi ke-23 IBM. Penelitian ini menggunakan pendekatan psikologi indigenous dengan konten analisis yang dikategorisasi melalui tahapan open code, axial code, dan selective code. Selanjutnya, tema-tema yang diperoleh akan dianalisis menggunakan SPSS guna memperoleh pemaparan deskriptif yang terperinci. Hasil dan diskusi dari penelitian ini menampilkan tabel 1 yang memperlihatkan alasan jawaban responden terhadap pertanyaan mengapa Anda percaya terhadap vaksin COVID-19. Dari total 167 responden memberikan jawaban alasan mengapa mereka percaya terhadap vaksin. Yang pertama adalah aman sebesar 26,3%, bermanfaat sebesar 21,6%, informasi positif sebesar 50,3%, serta kebijakan pemerintah sebesar 1,8%. Lalu pada tabel kedua ini, jika dilihat dari jenis kelamin, penelitian ini menunjukkan bahwa keseluruhan responden laki-laki, 14 dari 31 responden menjawab alasan percaya terhadap vaksin COVID-19 karena mendapatkan informasi positif. Begitu juga responden perempuan, 70 dari 136 responden perempuan juga menjawab alasan mereka percaya terhadap vaksin COVID-19 karena adanya informasi yang positif. Lalu pada tabel ketiga ini menunjukkan alasan responden percaya terhadap vaksin COVID-19. Terdapat 4 kategori penilaian. Kategori tertinggi adalah kategori informasi positif. Kategori informasi positif ini mempunyai persentase sebesar 50,3%. Hal ini menunjukkan bahwa informasi positif menjadi alasan utama masyarakat percaya terhadap vaksin. Informasi positif adalah informasi akurat dan terpercaya yang bertujuan untuk menambah wawasan pembaca ataupun penerima informasi. Salah satu upaya pemerintah memberikan informasi yang akurat adalah dengan mengadakan penyuluhan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur dan Rahman pada tahun 2021, di mana memperoleh hasil bahwa terdapat peningkatan terhadap pengetahuan masyarakat dan tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya melakukan vaksinasi guna mencegah penyebaran COVID-19. Banyaknya informasi terpercaya dari situs-situs resmi pemerintah juga menjadi wadah bagi masyarakat untuk menemukan informasi yang positif. Kategori kedua adalah bermanfaat. Vaksin tentunya berperan dalam memutus rantai penyebaran COVID-19 dengan bantuan antibodi yang akan menyerang virus yang sudah dikenali sebelumnya. Penelitian ini menunjukkan bahwa seseorang yang percaya terhadap vaksin dikarenakan vaksin itu sendiri yang dapat memberikan manfaat bagi dirinya maupun diri orang lain. Adapun manfaat yang termasuk dalam kategori ini adalah efektivitas vaksin dalam mencapai herd immunity, sehingga akan jarang terpapar penyakit dan efektif pula dalam mencegah virus COVID-19. Kategori ketiga adalah aman. Keamanan vaksin dapat didefinisikan sebagai kemampuan vaksin untuk tidak menyebabkan komplikasi kesehatan bagi orang yang sudah divaksinasi, baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Sebelum diproduksi, vaksin ini sendiri harus melewati beberapa tahapan uji klinis dan menjunjung tinggi kaidah standar kesehatan, sains, dan ilmu pengetahuan. Vaksin COVID-19 telah lolos uji klinis dan terbukti aman serta mendapatkan izin penggunaan dari BPOM. Lalu, vaksin COVID-19 ini juga masuk kategori Emergency Use Listing dari WHO. Kategori yang keempat adalah percaya pada kebijakan pemerintah. Faktor otoritas yang ada pada pemerintah ini memiliki peran yang berpengaruh terhadap individu maupun kelompok, di mana mereka percaya bahwa peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah itu telah diatur dengan matang dan memiliki manfaat serta pengaruh positif bagi mereka. Maka kepercayaan masyarakat tumbuh saat sebuah harapan dijadikan prioritas utama yang diselaraskan dengan fungsi negara sebagai kebijakan pemerintah, sehingga mereka yakin bahwa itu akan
dapat mewujudkan harapan masyarakat. Yang terakhir adalah simpulan dan saran dari penelitian ini. Simpulan dari penelitian ini adalah beberapa alasan masyarakat percaya terhadap vaksin COVID-19 karena adanya informasi positif, bermanfaat, aman, dan kebijakan pemerintah. Saran untuk penelitian selanjutnya, penelitian ini membutuhkan penelitian lanjutan dengan menggunakan subjek yang lebih luas, agar didapatkan alasan yang lebih akurat tentang seberapa percaya masyarakat terhadap vaksin COVID-19. Baik, saya rasa cukup sekian presentasi hasil penelitian kami. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.